Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah telah memberikan rahmat dan nikmat, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita masih diberikan perlindungan, kemudahan dalam menuntut ilmu pengetahuan, terutama dalam mata kuliah yaitu perbandingan mazhab dan metode istinbat pada kali ini. Salat beriringan salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh teladan bagi umatnya yang pada sekarang ini masih menjadi panutan kita bersama. Mudah-mudahan kita masih memperjuangkan ataupun masih meneruskan bagaimana perjuangan beliau memperjuangkan umatnya pada zaman dahulu. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan berusaha menjelaskan kepada kawan-kawan mengenai tentang mafhum mukhalafah, yaitu bagaimana dengan pendapat dan khilafiyah pada kali ini. Sebelum saya menjelaskan atau lebih saya memaparkan terlebih dahulu mendalam ataupun memaparkan sangat panjang ya perihal ini, langkah baiknya saya sendiri memperkenalkan kepada kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Khairul Hamdi. Bisa juga kawan-kawan memanggil saya dengan panggilan Hamdi. NIM 18130012. Jurusan saya adalah jurusan perbandingan mazhab, yaitu di Fakultas Syariah UIN Imam Jol Padang ataupun yang terletak di Lubuk Lintah. Pada sekarang waktu jam 3 malam saya berusaha untuk menjelaskan semaksimal mungkin perihal dengan mafhum mukhalafah. Mungkin di telinga kawan-kawan mafhum mukhalafah ataupun kawan-kawan yang bukan tamatan dari sekolah keislaman, Islam ya, ataupun pesantren ataupun kuliah di UIN, jarang mendengar kata-kata ataupun kalimat mafhum mukhalafah. Oke. Di sini akan saya pahami, saya memberikan pemahaman secara mudah mengenai tentang mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah atau mafhum secara bahasa itu bisa dipahami atau memahami dari satu teks. Jadi ketika kawan-kawan memahami satu teks ataupun satu yang dipahami dari teks, itu sudah mafhum menurut dengan bahasa ya. Ataupun mengenai pengertian secara istilah ya, adalah tersirat dari suatu pengertian lafaz. Jadi suatu yang tersirat ya, itu suatu yang tidak tertulis dari lafaz atau tersirat dari lafaz itu, ataupun kebalikan dari pengertian lafaz yang diucapkan. Nah, gitu dia. Jadi ke satu makna yang tersirat dari satu lafaz itu dalam Al-Quran sendiri. Mafhum al-mukhalafah adalah petunjuk lafaz yang menunjuk bahwa hukum lahir, hukum lahir, hukum lahir dari lafaz itu berlaku bagi. Mafhum al-mukhalafah adalah petunjuk lafaz yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafaz itu berlaku bagi masalah yang tidak disebut dalam lafaz. Lafaz itu tadi, yang hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir dari mantuknya, karena tidak adanya batas khas yang mempengaruhi dalam hukum. Jadi mafhum mukhalafah disebut juga dalil kitab. Suatu dilalah dinamakan mafhum. Jadi dilalah dinamakan mafhum mukhalafah karena hukum yang disebut kitab, karena dalil hukum diambil jenis hitamnya atau karena kitab menunjukkan atas hukum itu. Itu dalam buku, kalau nggak salah saya kemarin itu adalah dari As-Saukani, halaman 1133.
Mafhum menurut istilah. Jadi itu tadi itu adalah mafhum secara bahasa dan istilah. Ya, ada juga mafhum ini dalam pengertian kalangan ulama ataupun kalangan usul fikih, ulama usul. Ulama usul fikih memberikan pemahaman dan pengertian mengenai mafhum mukhalafah adalah petunjuk lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebut atau tidak berlakunya hukum yang disebut, atau secara lebih sederhananya mafhum adalah apa yang dapat dipahami dari lafaz, bukan menurut dibicarakan. Nah, jadi itu apa yang dipahami dengan lafaz bukan menurut yang dibicarakan. Jadi kita dalam memahami satu lafaz dalam Al-Quran atau mengalin hukum, jadi memahami dalam satu teks hukum ataupun satu teks yang tertulis dalam satu hukum, itu adapun lafaz dalam Al-Quran atau sunnah hadis. Dari pengertian mafhum tersebut di atas yang tadi kita sebutkan, mafhum terbagi atas dua macam. Ada itu mafhum muwafaqah, mafhum yang lafadznya menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan lafadz. Dan mafhum mukhalafah. Jadi mafhum mukhalafah menurut jumhur ulama usul fikih, seperti dinukilkan Mustafa Said Al-Kain, adalah petunjuk lafaz atas, jadi petunjuk lafaz atas tetapnya hukum kembalikan dari yang tersurat ketika ternafinya suatu persyaratan. Nah, jadi mafhum mukhalafah didapati pada objek hukum yang dikaitkan dengan sifat, dengan syarat, batas waktu, ataupun jumlah bilangan tertentu sehingga hukum sebaliknya menurut hukum sebaliknya. Menurut mayoritas ulama usul fikih secara sah dapat ditarik bila mana objek hukum itu terlepas dari berbagai kaitan tersebut. Berbeda dengan itu, kalangan Hanafiyah menolak mafhum mukhalafah sebagai landasan pembentukan hukum. Nah, ini sudah masuk dalam ikhtilaf kalangan ulama tentang mafhum mukhalafah. Ketika menurut mayoritas ulama, mafhum mukhalafah dapat dijadikan dalil kecuali diketahui bahwa penyebab sifat tadi, batas waktu dan jumlah bilangan itu bukan untuk tujuan tasrik atau pembentukan hukum. Contoh, mafhum mukhalafah adalah hadis riwayat Bukhari dari Anas yang menceritakan keterangan Rasulullah tentang zakat binatang ternak, di antaranya kewajiban menzakatkan terus binatang ternak kambing ataupun yang selainnya. Nah, itu disebutkan tadi. Jadi persyaratan itu, nah, itulah perihal dengan mafhum mukhalafah. Pengertian dari pemahaman. Jadi bagaimana kehujahannya mafhum mukhalafah? Tadi sudah saya sebutkan bahwa mafhum mukhalafah itu terjadi khilafiyah di kalangan ulama, di kalangan ulama Hanafiyah itu menolak sama sekali tentang mafhum mukhalafah. Berbeda dengan ulama usul fikih tadi, orang mendapat itu bisa menjadikan hujah hukum. Kehujakan mafhum mukhalafah di kalangan usulin, itu usulin itu masuk dengan ulama mazhab Syafi'iyah, yaitu mazhab Syafi'iyah dan ulama usulin yang lain ya. Oke, salah satunya Syafi'iyah. Mafhum mukhalafah adalah suatu istilah yang populer dalam pembahasan usul fikih. Namun tentang penetapan hukum melalui cara mafhum mukhalafah terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama usul fikih berbeda pendapat tentang kehujahan mafhum mukhalafah.
Adapun mafhum mukhalafah yang mereka pahami untuk tidak mempergunakan nas sebagai hujah berdasarkan mafhum mukhalafah ialah mafhum laqad. Yang dimaksud dengan laqad ialah lafaz jami', tidak mustaq, yang ada dalam nas sebagai nama bagi suatu substansi yang menjadi standar hukum yang disebut di dalam nas. Nah, jadi mafhum mukhalafah di kalangan usulin, ulama usulin berbeda pendapat tentang kehujahannya. Mafhum mukhalafah, jumhur ulama menerima sebagai hujah kecuali mafhum laqad, dan sebaliknya ulama Hanafi yang menolak kehujahan dari mafhum mukhalafah. Sebagai semua ulama sepakat untuk tidak menghujah dengan mafhum laqad karena dapat membentuk mafhum laqad itu tidak mungkin kita menghasilkan sesuatu ketentuan hukum. Nah, itu dia. Jadi jumhur ulama sepakat tentang bolehnya berhujah dengan mafhum sifat, mafhum syarat, mafhum gaya, dan mafhum adab dia luar lingkungan nas syariat dan tes hukum. Nah, itu dia perbedaannya. Jadi di kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tentang mafhum mukhalafah itu landasan hukum dari ulama Hanafi yang menolak dalil dengan mafhum mukhalafah. Ulama Hanafi berpendapat bahwa nas syara' yang menunjukkan hukum pada suatu hukum, suatu kejadian bila dikaitkan pada satu sifat, syarat, bilangan dan batas waktu, maka mempunyai kekuatan hukum terhadap kejadian. Adapun nas hukum yang tidak ditemukan sifat, syarat, bilangan dan batas waktu, maka tidak dapat dihukum, tidak ditemukan, tidak diketahui hukumnya. Hanya dari mafhum mukhalafah, tetapi hukum melalui dalil yang lain, hal berarti kita tidak dapat menetapkan hukum apapun. Hanya melalui mafhum mukhalafah. Di antara argumentasi itu ada argumentasi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Tidak umum dalam ungkapan bahasa Arab mengaitkan hukum dengan sifat. Jadi tidak umum mengaitkan hukum dengan sifat, syarat, bilangan, atau limit waktu. Berarti menunjukkan berlaku hukum ketika ada kaitannya. Dan hukum itu tidak berlaku bila kaitan tidak ada. Cukup banyak ungkapan bahasa Arab yang dikaitkan dengan salah satu dari kaitan, tetapi tidak mengandung daya mafhum. Nah, jadi di sini saya akan berusaha. Jadi kalangan ulama Hanafiyah itu memang menolak perihal dengan mafhum mukhalafah. Kehujahan mafhum di kalangan jumhur tadi, Syafi'iyah, atau kehujahannya itu adalah setiap hukum. Jadi setiap hukum yang dikaitkan dengan syarat, sifat, gaya, dan adat tertentu punya maksud bahwa bila kaitan itu tidak ada, maka berlaku hukum sebaliknya. Sedangkan di kalangan Hanafiyah bukan hujah. Logika mafhum tadi, mukhalafah tidak bisa ditetapkan bahkan dapat merusak pemahaman. Nah, itulah pemahaman dari ulama Syafi'iyah ataupun ulama dari Hanafiyah. Penyebab perbedaan. Nah, jadi penyebab perbedaan tadi adalah dari khilafiyah para ulama tadi, baik ulama Hanafi atau ulama Syafi'iyah dan lain, nas membuka peluang. Tidak ada nas yang tegas tentang penggunaan mafhum mukhalafah. Jadi nas itu membuka peluang atau penafsiran, tidak ada nas yang tegas tentang penggunaan mafhum mukhalafah. Jadi boleh saja tergantung oleh diri kita sendiri, kita memahami seperti apa. Ketika pahaman dengan ulama sufi, ya silakan.
Ketika kita memahami oleh Syafi'i silakan, karena tidak ada dalam dalil Quran atau nas tadi, Al-Quran dan Sunnah mengenai tentang mafhum mukhalafah. Tapi di kalangan ulama usul fikih tadi, ulama Syafi'i, mereka mempunyai syarat tadi, tidak sewenang-wenang, tidak sekendak hati dalam membentuk satu hukum. Jadi ada metode-metode dalam melakukan mafhum mukhalafah. Dan begitu juga dengan pandangan dari kalangan ulama Hanafiyah, bahwa logika mafhum mukhalafah tidak bisa diterapkan bahwa tidak bisa diterapkan, bahkan dapat merusak pemahaman. Jadi itu tergantung dari kawan-kawan sendiri, bagaimana kawan-kawan memahaminya. Karena kita disitulah dibutuhkan dengan berlapang dada ataupun berpikir dengan jernih, bagaimana kawan-kawan tuh mengambil keputusan tadi bahwa semua itu mempunyai dalil. Maka di situ terjadilah perbandingan mazhab. Nah, di sini ketika semua orang itu mempunyai metode dalam memahami satu buah nas Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan saya. Izin kepada kawan-kawan bahwa penyampaian saya ala kadarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.